Pengen GPU RTX 50 series kamu jadi lebih kencang? Atau jadi lebih adem dan hemat daya? Mungkin teman-teman bisa mencoba overclocking atau undervolting. Simak video ini ya. Pembuatan video overclocking dan undervolting guide ini didukung oleh MSI yang mengirimkan GeForce RTX 5060 Ti 16GB dan GeForce RTX 5070 Ti 16GB Gaming Trio. Panduan tuning dibuat berdasarkan GPU GeForce RTX 50 series Blackwell menggunakan tool tuning universal MSI Afterburner. Teman-teman juga bisa mengunjungi pengenalan seputar fitur MSI Afterburner pada link berikut ini. Mari kita mulai. Halo teman-teman, jadi di konten kali ini kita akan sedikit revisit mengenai GPU tuning, baik overclocking dan undervolting di 2025 gitu ya. Dan kita akan lebih membahas overclocking dan undervolting spesifik dari sudut pandang GeForce RTX 50 series Blackwell. Tentu secara teori undervolting dan overclocking GPU itu bisa di semua GPU. Jadi nggak perlu GPU khusus gitu ya. Jadi nggak perlu GPU yang ada label OC-nya. Itu tidak ada hubungannya dengan GPU-nya bisa di OC apa enggak gitu ya. Dan di sini juga ini tidak hanya terbatas di Nvidia. Jadi AMD Radeon ya bisa, Intel Arc ya bisa, bahkan GPU ekivalen yang ada di laptop itu sebetulnya secara teori mau di overclock atau di undervolt juga bisa. Tapi perlu ada tool atau software untuk mengakses setting GPU-nya, ya terutama clock speed atau frekuensi gitu ya, dan juga voltage gitu. Di video ini gue akan pakai dua buah GPU RTX 50 sebagai testbed. GPU RTX 5060 Ti 16GB Gaming Trio diambil untuk representasi kelas mid range ke atas gitu ya, jadi mid high gitu. Dan RTX 5070 Ti 16GB ini diambil sebagai contoh kelas high end. Harapannya konsep dari panduan ini bisa diaplikasikan juga untuk GPU RTX 50 series yang lain. Jadi mungkin seperti seri tengah bawahnya gitu ya, kayak 5060, 5050 itu bisa diaplikasikan, atau juga seri atasnya 5080 bahkan 5090 gitu ya. Karena kalau kita bicara GPU yang arsitekturnya sama persis kemudian fabrikasinya sama persis, biasanya karakteristik voltage dan frekuensi atau clock speednya itu mirip. Tapi perlu dicatat itu ya istilahnya karakteristiknya cukup mendekati aja. Nggak bisa 100% sama persis gitu ya. Karena ya istilahnya GPU yang sama persis aja ya bisa ada silicon variation gitu. Istilah silicon lottery bisa ada beda atau gacha istilahnya kayak begitu. Jadi anggap semua setting yang ada di video ini adalah sebuah guideline, starting point lah istilahnya. Bukan sesuatu yang harus ditiru 100%. Bukan ya, ini cuman starting point aja. Oke, jadi berikut ini spesifikasi lengkap dari PC yang gue pakai. Ya bisa di-pause aja kalau mau lihat lebih dekat gitu ya. Untuk software, tool overclocking kita akan pakai MSI Afterburner. Meskipun ada brand MSI-nya di situ, tool Afterburner ini universal. Jadi ya GPU brand lain ya masih bisa dipakai di sini gitu ya selama RTX 50 series gitu. Oke lah, jadi gue akan coba pindah ke sistem berikut ini yang gue akan coba capture langkah-langkah tuning GPU-nya di sistem testbed-nya. Ya kita lihat. Ini adalah tampilan MSI Afterburner. Sebenarnya kalau kita masuk bagian options properties berikut ini, ada bermacam skin untuk Afterburner yang bisa dipilih. Seperti ini misalnya. Tapi gue menggunakan skin default untuk keperluan guide ini. Jadi kalau kalian datang dari masa depan yang skin defaultnya beda, mohon disesuaikan saja. Baik. Selanjutnya kita masuk bagian General Options dan kita akan unlock Voltage Control dan Voltage Monitoring untuk kebutuhan tuning. Kita apply, lalu Afterburner akan restart. Selanjutnya saat kita sudah install MSI Combustor, ini ada tombol K yang bisa ditekan, lalu akan keluar aplikasi MSI Combustornya. Nah, sebagai langkah opsional, kita bisa masuk lagi ke bagian options, lalu kita masuk ke bagian monitoring untuk mengaktifkan on-screen display seperti GPU temperature, GPU usage, VRAM usage, GPU core clock, GPU memory clock, GPU power, GPU voltage, lalu ada CPU usage, ada RAM usage, dan juga ada frame rate di sana. Saat kita klik apply, maka akan ada aplikasi yang menyala bernama Riva Tuner Statistics Server atau kita sebut dengan
RTSS. Nah, di sini ada show on screen display dan kita aktifkan. Jika on-screen display ini diaktifkan, maka di aplikasi 3D seperti MSI Combustor Stress Test ini, maka akan terlihat beberapa variabel yang bisa kita monitoring. Ini optional karena kita juga bisa menggunakan NVIDIA overlay yang terdapat di NVIDIA App. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian eksperimen tuning. Untuk menguji, gue akan menggunakan MSI Combustor Stress Test pertama ini. Sebetulnya tidak harus menggunakan MSI Combustor, kita bisa menggunakan Game atau 3D Mark, tapi gue menggunakan MSI Combustor supaya memudahkan. Di sini yang pertama-tama yang ingin teman-teman lihat adalah power limit tuning. Sebelumnya di sini GPU-nya berjalan 2,76 GHz, sekitar 1045 volt, dan kita juga bisa lihat di NVIDIA overlay di atas GPU-nya berjalan sekitar 166 watt. Saat power limit slider ini kita geser, misalnya di sini kita maksimalkan ke 122 dan kita apply, kita akan melihat bahwa GPU-nya clock-nya sedikit naik walaupun tidak terlalu tinggi. Voltage-nya juga tentunya naik. Dan misalnya GPU-nya bisa mengizinkan pengubahan core voltage menggunakan slider berikut ini kita maksimalkan sekitar ke 100 di slider ini, lalu kita klik apply, kita akan melihat bahwa GPU-nya juga voltage-nya naik dan juga frekuensinya sedikit naik di sini. Kita mungkin ingin melakukan overclocking yang sedikit lebih agresif. Pertama-tama, saat kita overclock, kita butuh tahu suhunya, dan GPU kita di sini masih ada di sekitar 66 derajat, masih cukup aman untuk melakukan overclocking. Tapi untuk lebih amannya lagi, gue akan mencoba untuk mematikan fan auto dan kita pakai fan-nya sedikit lebih kencang. Kebetulan di sini sekitar 50% fan speed ini lebih dari cukup untuk melakukan overclocking. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke bagian core clock. Jadi di sini gue ingin teman-teman untuk fokus ke hanya core clock-nya dulu, tidak main ke memory clock karena kita akan melakukan eksperimen ke satu variabel dulu. Kita di sini bisa geser per 50 MHz misalnya. Kita naikkan 50 MHz, kita bisa lihat core clock-nya bergeser, naik ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang. 100. Udah jalan di sekitar 2,9 GHz, lalu kita lanjutkan lagi. Di sini plus 200. Sekarang GPU-nya sudah berjalan di 3 GHz. Lalu kita akan lanjutkan lagi sampai dia crash. Plus 250 dia masih jalan. Plus 300. Nampak masih jalan. Plus 350. Nampak masih jalan. Lalu kita masuk ke plus 400. Dan dia hang. Saat dia crash dan hang, yang terjadi adalah GPU-nya di sini melakukan automatic recovery. Bahkan kita tidak perlu melakukan restart. GPU-nya sudah automatic recovery dan dia sudah kembali ke keadaan default. Tentunya kita juga di sini akan mengikuti dengan menekan tombol reset untuk memulai ulang proses tuning jika kita ingin mencoba lagi. Tadi sistem kita sudah recovery dan sekarang kita menjalankan GPU ini pada plus 300 MHz. Tadi sekitar plus 400 MHz fail dan di plus 300 dia nampaknya masih bisa jalan cukup stabil dengan GPU-nya ada di sekitar 3,1 GHz dengan voltage sekitar 1,07 volt. Nah, jadi tadi setelah kita menemukan poin errornya yaitu di plus 400, kita kurangi nilai tersebut sekitar minus 100 atau misalnya ada yang ingin lebih konservatif lagi yaitu minus 150 dan itu adalah kurang lebih konfigurasi yang bisa kita jalankan harian.
Bagaimana dengan overclocking memori? Kita bisa menggunakan slider memori berikut ini, dan untungnya dengan GDDR7 pada RTX 50 series, nilai besaran dari memori clock overclock ini bisa cukup agresif. Bahkan kita bisa set ke plus 2000 di sini, yang berarti dia sudah berjalan di sekitar efektif 32 Gbps, atau misalnya kita ingin memaksimalkan slidernya juga bisa di sini ke plus 3000. Jadi sebagian besar GDDR7 sejauh ini kelihatannya bisa menjalankan di angka plus 3000. Sebagai langkah lanjutan, kita bisa meneruskan dengan berbagai stress test, kita bisa uji dengan aplikasi lain, kita juga misalnya bisa menguji preset lain dari MSI Combustor. Jadi misalnya kita coba pilih yang lain, ada di sini. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa di stress test yang lain ini ada stress test kedua, kita bisa lihat core clock-nya naik. Tadinya sekitar 3,1 GHz, sekarang di 3,14 GHz. Dan kadang-kadang saat GPU-nya sudah ada di poin betul-betul batas antara stabil dan tidak stabil, perbedaan workload dari aplikasi atau game yang kita gunakan bisa mengakibatkan ketidakstabilan, padahal misalnya tadi setting kita sudah pernah stabil pada game atau aplikasi tertentu. Maka dari itu sangat disarankan melakukan stability test di semua aplikasi yang kita kerjakan. Jadi misalnya kita menggunakan MSI Combustor ini untuk sebagai estimasi kestabilan pada suatu aplikasi, yaitu bisa kita gunakan sebagai starting point. Tapi sangat penting untuk menguji kestabilan pada semua aplikasi atau game yang kita jalankan. Saat kita sudah menguji dengan stability test, kita melihat bahwa GPU-nya stabil di berbagai aplikasi, lalu suhu GPU-nya juga masih terjaga dan masuk akal, kita bisa melanjutkan dengan save profile. Kita save, lalu kita masukkan ke profile 1. Seperti demikian. Sekarang, kita akan melakukan fine tuning menggunakan curve editor yang bisa ditemukan berikut ini. Kita klik, lalu ini akan menampilkan voltage frequency curve editor yang mungkin bisa kita sikat dengan namanya VF curve. Jadi di VF Curve Editor ini kita bisa menentukan secara spesifik voltase yang digunakan oleh GPU-nya dan juga frekuensi yang digunakan GPU-nya. Misalnya di sini GPU kita sedang beroperasi di 3150 MHz di 1,08 volt. Saya ingin mengubah ini menjadi 105 volt. Berikut ini di 3,1 GHz kita klik. Lalu kita bisa punya opsi untuk mengunci atau lock GPU-nya untuk hanya beroperasi di batas maksimal yang sudah kita tentukan berikut ini, yaitu 3127 di 105 volt. Bagaimana caranya? Di poin ini yang sudah kita klik tadi, kita klik L 2 kali pada keyboard. Saya tekan L sekali, saya tekan L 2 kali, ada garis kuning melintang horizontal berikut ini, lalu kita klik apply. Sekarang, setelah kita apply, kita bisa lihat GPU-nya turun ke 3,1 GHz sesuai dengan poin yang kita tetapkan tadi, dan juga voltasenya di bawah poin yang kita tetapkan tadi. Ada juga metode alternatif yang bisa kita gunakan untuk melakukan locking pada VF curve. Seperti tadi, kita klik di 105 volt, 3,12 GHz, lalu kita tekan shift di keyboard kita klik di mouse, klik and drag ke semua VF point di kanannya, lalu kita sambil tetap menahan shift, tekan enter 2 kali. Kita akan lihat bahwa VF curve-nya akan diratakan di mana poin maksimalnya adalah 1,05 volt di 3,12 GHz, lalu kita klik apply. Kita akan mendapatkan hasil yang mirip dengan yang tadi kita menekan L2 kali. Setelah kita sudah dapat result seperti ini, kita juga bisa tetap melakukan save untuk save VF curve-nya pada profile tertentu. Jadi kita punya dua cara untuk melakukan locking. Ini cara yang kedua tadi dengan klik and drag, atau cara yang lebih mudah adalah kita tekan L2 kali pada satu VF curve ini. Nah, seperti berikut ini. Gua akan menggunakan cara yang kedua karena itu lebih cepat. Sekarang kita akan mencoba undervolting. Undervolting dilakukan untuk menurunkan suhu operasional dan juga menghemat daya, tentunya meningkatkan power efficiency atau FPS per watt. Selain melakukan undervolting manual yang nanti akan kita bahas, salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan efek penghematan daya dari undervolting adalah menurunkan slider power limit berikut ini ke bagian pojok kiri,
Dan tentunya teman-teman perlu tahu bahwa power limit minimal setiap GPU itu berbeda. Kebetulan GPU yang kita pakai ini power limit slider minimalnya ada di angka 83%. Mari kita perhatikan sekarang GPU-nya 2,76 GHz, 1,05 volt, suhu ada di sekitar 64 derajat, dan power di sekitar 167 mendekati 170 watt. Sekarang kita klik apply untuk power limit. Dan kita bisa lihat GPU-nya sekarang beroperasi di 2,65 GHz, voltase turun mendekati 1 volt, suhu turun sedikit, dan power yang tadinya sekitar 170 watt sekarang menjadi 150 watt. Ini adalah konsep sangat mudah untuk melakukan undervolting GPU dengan hanya menurunkan power limit. Berikutnya, kita akan mencoba menggunakan curve editor untuk melakukan undervolting manual. Kita bisa melihat di sini, GPU-nya sedang memiliki target untuk beroperasi mendekati 2,8 GHz di 1,05 volt. Dengan VF Curve Editor ini, kita bisa memerintahkan GPU-nya untuk memilih poin VF yang lain. Sebagai contoh, saya akan pilih 950 mV di 2,5 GHz, lalu kita tekan L 2 kali di keyboard untuk melakukan lock, dan kita apply. Kita bisa lihat di sini, GPU-nya menurunkan clock speed-nya ke 2,5 GHz, voltasenya juga turun ke 950 mV, dan kita bisa lihat power-nya juga turun ke 130 watt. Power ini sudah lebih rendah dibandingkan power yang kita dapatkan dengan undervolt yang menggunakan metode power limit. Sekarang kita bisa mencoba mencari poin voltage frekuensi lain yang lebih ideal untuk penghematan daya di GPU kita kali ini. Ada berbagai macam strategi undervolting. Strategi umum adalah mempertahankan frekuensi default, lalu mencari voltase operasional serendah mungkin. Pertama-tama kita bisa klik di poin 950 mV ini, dan ini bisa kita geser ke atas. Macam-macam caranya. Paling mudah adalah kita menekan shift pada keyboard, lalu dengan mouse kita geser ke atas mendekati 2,8 GHz. Seperti demikian. Lalu untuk tambahan saya akan coba lock. Berarti targetnya mendekati 2,8 GHz di 950 mV. Kita klik apply. Kita bisa lihat di sini bahwa frekuensinya tidak berubah. Ini masih sama mendekati default. Tapi yang turun adalah voltase. Yang tadinya sekitar mendekati 1,05 volt, sekarang ada di sekitar 950 mV. Dan juga power yang ada di atas ini sudah turun cukup jauh dari 170 watt ke 140 watt. Tentu kita bisa lanjutkan tuning ini dengan mencari poin voltase lain di mana GPU-nya masih bisa beroperasi di frekuensi mendekati default dengan voltase serendah mungkin. Sekarang kita akan coba di 900 mV. Baik, kita klik dan geser ke atas 2,8 GHz, lalu kita lock dengan L2 kali, kita apply. Nah, frekuensinya masih mirip-mirip, 2,7 mendekati 2,8 GHz, voltasenya sudah turun lagi, yang tadinya 950 mV sekarang jadi 900 mV atau 0,9 volt. Powernya juga turun lagi ke sekitar 122 watt. Mari kita lanjutkan poin berikutnya, itu 850 mV. 850 mV, dan ini kita geser ke atas mendekati 2,8 GHz. Lalu kita tekan L2 kali untuk lock. Kita apply, dan ternyata tidak berhasil. Ini berarti voltase 0,85 volt atau 850 mV ini terlalu rendah. Kita mendapatkan kestabilan pada tingkat 900 mV atau 0,9 volt. Namun masih ada satu lagi strategi undervolt berikutnya, di mana kita mencari penghematan daya sebesar-besarnya, yang berarti yang kita cari adalah penurunan power consumption menggunakan voltase yang sangat rendah. Tentunya ini dicapai dengan sedikit pengorbanan pada frekuensi GPU.
itu biasanya kita lakukan dengan memilih operasi voltase yang rendah sekali seperti 850 mV, 800 mV, bahkan jauh di bawahnya mendekati voltase minimal yaitu 0,7 volt. Perlu diketahui, batas minimal voltage bagi setiap GPU akan berbeda. Ada GPU yang batas minimum voltage-nya hanya diizinkan 0,8 volt, ada yang kadang hanya diizinkan sekitar 0,85 volt, tapi ada juga yang diizinkan serendah mungkin mendekati 700 atau 725 mV. Kita akan coba naikkan lagi untuk kita mencari tahu di mana frekuensi maksimal yang bisa didapatkan dengan 0,8 volt. Kita akan coba. Dua setengah GHz 0,8 volt nampak masih beroperasi, naik lagi ke 700, kita lock, apply, dan sekarang dia crash, yang berarti kita masih bisa mengoperasikan GPU-nya di 0,8 volt kisaran 2,4 GHz-an. Tapi tentunya masih akan ada pengguna yang mencoba mencari penghematan daya lagi, dicoba diturunkan lagi voltasenya. Di sini kita akan lihat voltase minimum mana yang GPU-nya masih diizinkan untuk beroperasi, karena setiap GPU akan berbeda. Jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa kita sudah mencoba membuat GPU-nya hanya merequest 700 mV dengan 2 GHz. Tapi sayangnya ini tidak bisa dikerjakan. Berarti poin terendah kita tadi ada di sekitar 725 mV. Kita naik lagi ke sekitar 650. Kita lock, lalu kita apply. Sudah tidak bisa. Sekarang kita akan melakukan evaluasi ulang kepada semua konfigurasi overclocking dan undervolting yang kita lakukan pada MSI RTX 5060 Ti Gaming Trio. Mari kita lihat profil pertama, kita apply. Target profil ini adalah 3,1 GHz di 1,05 volt, sehingga hasil akhirnya adalah mendekati 3,1 GHz, tepatnya 3,07 GHz dengan 1,035 volt. Di sini kita juga sudah melakukan overclocking pada memori efektif 32 Gbps. Tentunya bagi rekan-rekan yang memang unitnya mampu dan stabil, jalan di plus 3000 offset bisa mencoba untuk melakukannya. Sebagai tambahan, kita bisa lihat powernya di sini cukup tinggi, yaitu ya lewat dari 180 watt. Karena memang ini adalah profil dengan performance paling tinggi, terutama juga dengan power paling boros. Baik, kita sekarang reset, lalu kita pindah konfigurasi berikutnya, yaitu konfigurasi undervolting, tapi frekuensinya tetap default. Jadi frekuensi sama, lalu voltase turun ke 895 atau mungkin 0,9 volt. Di sini kita masih dapat performa sama dan kita masih dapat penghematan daya yang turun dari 170 watt ke kisaran 120 watt. Baik, sekarang kita masuk ke profil nomor 3, di mana kita melakukan undervolt yang sedikit lebih ekstrim karena kita menggunakan voltase rendah, yaitu 0,8 volt. Sayangnya, frekuensi GPU yang stabil hanya bisa di kisaran 2,4 GHz di sini. Dan kita juga mendapatkan penghematan daya lebih besar lagi, yaitu di bawah 100 watt. Baik, sekarang kita masuk ke profil terakhir, yaitu profil undervolt, di mana kita mengaplikasikan 0,725 volt, voltase terendah yang disupport oleh GPU ini. Sayangnya GPU frekuensinya sudah turun sangat jauh ke sekitaran 2,1 GHz, yang tentunya pasti ada penalty performance pada konfigurasi ini. Selanjutnya, kita bisa memilih untuk apply at Windows Startup dengan tombol di sini,
Tapi sejujurnya gue pribadi tidak terlalu menyarankan apply at Windows Startup. Karena sebetulnya sebelum kita mengoperasikan aplikasi entah game atau aplikasi content creation, kita bisa meload semua profil di sini. Tapi ya itu kembali ke pilihan usernya. Ada user yang merasa konfigurasinya cukup stabil untuk di-load di startup. Baik, setelah ini kita akan mencoba GPU kedua yaitu MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio. Di sini sistem dengan GPU kedua kita yaitu MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio nampak sudah siap dan kita akan langsung saja masuk ke bagian praktik overclocking. Mari kita lihat. Sekarang kita akan melakukan evaluasi terhadap semua setting tuning baik undervolting maupun overclocking yang kita lakukan di GPU kedua kita yaitu MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio. Dalam kondisi default, GPU ini berjalan di hampir 2,8 GHz sekitar 1,04 volt dan karena GPU ini memiliki jumlah shader unit yang jauh lebih banyak daripada 5060 Ti yang tadi, kita bisa lihat dalam keadaan default pun dia hampir menyentuh 290 watt power consumption-nya. Cukup tinggi. Baik, sekarang kita masuk ke overclocking profile kita, profil 1 di sini. Dan saat kita apply, GPU-nya akan beroperasi pada 3,15 GHz di 1,035 volt. Ini sedikit lebih tinggi dari pencapaian di RTX 5060 Ti tadi. Di sini juga memorinya sudah kita overclock sama di efektif 32 Gbps. Kita bisa lihat di sini konsumsi dayanya sudah melebihi 300 watt. Ini nampaknya cukup wajar karena memang ini GPU yang awalnya sudah kisaran 280-290 watt. Setelah kita overclock dan juga power limitnya kita geser, maka dia akan menjadi sedikit lebih boros. Sekarang kita masuk ke profil kedua. Set, lalu kita masuk ke profil undervolting. Jadi sekarang di sini yang diusahakan di profil ini adalah clock speed-nya sama dengan default yaitu mendekati 2,8 GHz tapi kita menggunakan 0,9 volt. Dan kita bisa lihat di sini suhunya turun, powernya juga cukup turun dari kisaran 280-290 watt default menjadi kisaran 230 watt.
Dan selanjutnya di sini kita ada profil undervolting yang lebih agresif lagi. Kita akan menggunakan voltase terendah yang disupport 5070 Ti kita. Jadi sekarang kita akan berjalan di 0,8 volt. Tapi di sini pencapaian clock speednya agak rendah, sekitar 2,35 GHz. Ini sedikit lebih rendah dari setting 5060 Ti tadi. Nah, di sini kita bisa lihat power consumption GPU-nya turun cukup drastis. Jadi 170-an watt. Di sini kita bisa lihat power consumption 5070 Ti ini menjadi sama dengan sebuah 5060 Ti default. Oke, tadi kayaknya sudah cukup panjang kita bahas proses overclocking, undervolting, dan sebagainya gitu ya. Dari 5060 Ti dan 5070 Ti. Sekarang kita akan coba lihat hasil performance-nya. Power, thermal, frame rate, dan lain sebagainya. Plus gue akan coba sedikit kasih tips untuk setting RTX 50 series, terutama yang gue pakai ini. Ya, yuk kita lihat. Oke, kayaknya tadi udah kelar semua. Jadi ringkasan singkat pakai hasil Blackmagic Wukong. Jadi RTX 5060 Ti-nya OC-nya itu bisa naik kisaran 10%. Jadi ya lumayan lah ya. Undervoltnya di situ yang 0,8 volt 2,4 GHz itu bisa dapat hampir 90% performance defaultnya. Ya dengan power yang jauh lebih rendah. Itu kalau kita lihat powernya deket-deket sebuah RTX 4060 laptop kayaknya. Oke, dan di sini RTX 5070 Ti-nya overclockingnya sayangnya jaraknya tidak selebar 5060 Ti. Jadi kita bisa bilang 5060 Ti-nya lebih worth it untuk di overclock daripada 5070 Ti. Cuman ya karena defaultnya 5070 Ti mungkin juga ya udah tinggi juga gitu ya. Undervolt dari RTX 5070 Ti-nya yang lebih menarik karena di power mirip dengan sebuah 5060 Ti default, dia performance-nya jauh lebih tinggi. Ya kita bisa bilang bahwa power efisiensinya si 5070 Ti saat di undervolt itu lebih bagus daripada sebuah 5060 Ti default. Oke, semoga ini berguna dan gak kelamaan. Tapi buat teman-teman yang merasa ini masih kurang lama, ada versi live-nya, gue lupa sekitar 5 jam kalau nggak salah, itu bahas step by step dari awal sekali. Sistemnya mirip kayak yang kita pakai sekarang. Nah, jika teman-teman ada yang sudah pernah praktek, baik overclocking maupun undervolting, GPU apapun itu, tolong flexing hasil tuning kalian di kolom komentar di bawah ya. Harusnya informasinya cukup berguna untuk di-share. Jadi ya kita juga pada tahu kalian running di berapa gitu ya. Oke, jadi kabarin juga kalau teman-teman ingin lihat konten tuning hardware PC apalagi. Seperti biasa, taruh di komentar aja model hardware-nya apa. Dan kalau hardware-nya ada serta waktunya ada gitu ya, akan gue coba bahas. Kelihatannya begitu aja, jadi sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.